tersebut adalah ayatullah, tanda keberadaan Allah. Adanya objek sains sebagai bukti adanya Allah. Adanya objek sains sebagai bukti Allah lah yang maha mengatur objek sains tersebut dengan sebuah sistem yang dinamakan sunatullah. Jadi adanya keteraturan dalam objek sains tersebut merupakan bukti adanya pengatur yang maha. Siapa pengatur yang maha itu? Pengatur yang maha itu adalah Allah. Yang kedua, dalam pijakan kurikulum sains tersebut mampu menghantarkan anak memahami bahwasannya setiap yang teratur itu ada aturannya. Setiap yang teratur itu ada aturannya. Ini kalimat-kalimat kunci yang nanti bisa dikembangkan dalam menafsirkan tiap-tiap ayat yang mengisyaratkan setiap teori yang ada dalam IPA. Ya, untuk ulangi adalah setiap yang teratur itu ada aturannya. Setiap yang teratur pasti mengikuti aturannya. Tidak mungkin jagat yang maha itu diatur oleh zat yang terbatas dan lemah, zat yang membutuhkan aturan juga. Pasti secara logis ilmu sains membuktikan bahwasannya setiap yang teratur membutuhkan aturan dari zat yang maha dan tidak ada kelemahan di sana. Siapakah zat itu? Zat itu adalah Tuhan yang maha mengatur. Siapa dia? Dia adalah Allah. Tuh. Yang berikutnya adalah kalau ingin hidup ini teratur, maka ikutilah aturan yang ada di alam semesta sebagaimana yang sudah diatur oleh zat yang maha kuasa, yaitu Allah. Zat tanpa batas, tanpa ada kelemahan, yang maha segalanya. Nah, ini kata kunci, ya. Yang mana kurikulum IPA itu berbasis akidah. Jadi mampu menghantarkan kata kunci yang tadi Bu Nurul sampaikan sebagai bukti bahwasannya kurikulum IPA pendidikan agama Islam berbasis akidah, harus memenuhi unsur yang tadi di dalam penjelasan nanti. Yang berikutnya adalah nanti di dalam kurikulum tersebut selain dia berdasarkan akidah Islam, dia berdasarkan sakofah Islam. Ada beberapa poin IPA yang memang terikat dengan hukum syarak, hukum syarak. Yang pertama adalah nanti terkait dengan penggunaan.
akidah, sumber objek dan keteraturan objek itu terkait dengan akidah. Yang berdasarkan akidah Islam, sakofa Islam terkait dengan syariat itu terkait dengan penggunaan objek sains, penggunaan objek sains, pemeliharaan objek sains itu terkait dengan syariat. Misalnya terkait dengan air, bagaimana penggunaan air. Nggak hanya kita membahas sumber air, objek air berasal dari mana, keteraturan air bagaimana, itu terkait dengan akidah. Tapi penggunaan air dan pemeliharaan air itu terkait dengan ilmu syariat. Nah, jadi kurikulum IPA berbasis Al-Quran tidak hanya berdasarkan akidah Islam saja, tapi berdasarkan sakofa Islam. Nanti terkait dengan ilmu syariat atau terkait dengan fikih. Misal nanti anggota tubuh, ya, asal anggota tubuh, keteraturan anggota tubuh nanti terkait dengan akidah. Penggunaan anggota tubuh, pemeliharaan anggota tubuh terkait dengan hukum syarat. Pemeliharaan tubuh itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Apa saja bentuk pemeliharaannya? Bersih-bersih, pemeliharaan yang terkait dengan bersih-bersih. Pemeliharaan anggota tubuh yang terkait pemenuhan zat. Apa? Karbohidrat, mineral, minuman, itu terkait dengan hukum syarat. Itu muncul dia nanti. Terkait dengan tadi pemeliharaan, ya, pemeliharaan, penggunaan, ya, penggunaan misalnya penggunaan ikan, objek ikan, hewan, ya, penggunaannya, mana penggunaan yang dibolehkan, mana penggunaan yang diharamkan, ya, begitu juga nanti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan. Secara zat dia halal, secara zat dia halal, tapi cara gunanya haram, maka dia jatuhnya di haram. Nah itu nanti dia terkait, tidak hanya terkait dengan akidah Islam, tapi juga terkait dengan sakofa Islam, yaitu wilayah syariat, ya. Nah makanya nanti ada sains berdasarkan sakofa Islam, sains dalam bingkai tauhid. Tadi ya, Bapak sudah sampaikan ya. Untuk bingkai tauhid sudah ya. Untuk wilayah apa kalau bingkai tauhid? Berdasarkan asal dan apa? Asal dan keteraturan. Ya, asal dan keteraturan. Kalau sakofa Islam, kata kuncinya penggunaan dan pemeliharaan. Nanti Ustazah bisa tambahkan lagi, ya. Itu berdasarkan Islam. Berdasarkan Islam tadi, kurikulum baik Qurani berdasarkan religi. Kenapa Bubur pakai kata religi berdasarkan Islam? Karena kita dunia akademik. Berdasarkan Islam atau berdasarkan religi itu ada dua, berbingkai tauhid dan berdasarkan sakofa Islam. Yang kedua adalah berbasis psikologi. Ya, harus berdasarkan psikologi anak. Jadi berdasarkan ya tumbuh kembang otak anak. Jadi mengajarkan IPA selain berdasarkan tadi akidah Islam, berdasarkan syariat, juga harus berdasarkan tumbuh kembang otak anak.
yang untuk MI, untuk MTS dan MA harus dipahami otak anak itu berkembang dari belakang, ya enggak? Itu sudah bahas tentang perkembangan otak anak. Otak anak itu berkembang dari belakang. Kalau dia tidak cepat distimulan sejak dini, maka ketika anak itu tamyiz, ketika anak itu baligh, maka dia sulit untuk masuk wilayah tamyiz dan baligh. Karena menurut Islam setelah anak itu 7 tahun, apalagi anak itu baligh, ingat MI itu dia baligh awal, MTS baligh awal, baligh pertengahan. Artinya di usia MI dan di usia MTS, kecerdasan anak sejatinya dari belakang udah mencapai frontal. Maka PR guru IPA adalah mengasah logika berpikir logis. Berarti logika berpikir logis itu di mana? Di frontal. Ya, PR guru IPA adalah mengasah berpikir logis, kreatif dan inovatif. Berarti mengasah berpikir di otak frontal, membantu anak mempercepat berpikir, mengoptimalkan belahan otak frontal, sehingga nanti ketika anak itu tamyiz, ketika anak itu baligh, perkembangan dari belakangnya sudah mencapai ke frontal. Jadi nanti dia matang sesuai dengan usia perkembangannya. Ya. Nah, apa yang harus dipahami di sini? Anak sebelum usianya 7 tahun berpikirnya konkret. Oh, berarti kami MI, usianya 6 tahun. Berarti hanya kelas 7 saja yang disajikan ya kurikulum yang konkret. Belum tentu. Bisa jadi di TK-nya gagal menghantarkan anak matang berpikir dengan cara konkret. Karena kenapa Bu Nurul? Karena di TK tidak diasah berpikirnya, dihantarkan dengan yang konkret. Pembelajaran tematik dia gagal dihantarkan dengan cara yang konkret. Habit kurikulum tentang akhlak itu gagal dihantarkan dengan yang konkret. Para guru dan orang tua tidak memberikan keteladanan yang baik, memberikan contoh yang konkret dari setiap akidah wa syariah yang diberikan di TK. Untuk itu maka tidak semua anak yang masuk MI dan MTS Baik Qurani itu dari alumni Baik Qurani itu sendiri. Makanya untuk kelas 1, 2, dan 3 itu menyajikannya dengan cara yang konkret. Untuk kelas 7 dan 8 itu menyajikannya diawali dengan yang konkret. Untuk kelas 10 disajikan dengan yang konkret. 10 dan 11 itu disajikan dulu dengan yang konkret. Apa maksud yang konkret? Disajikan betul faktanya. Disajikan betul faktanya. Faktanya bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa memperbanyak latihan praktek atau penelitian yang memang menghantarkan anak itu pada konkret objek sains, objek IPA. Jadi lebih ke mengalami langsung, ya, lebih kepada mengalami langsung.
dia. Nah baru kemudian dia di kelas 4, 5 dan 6, di kelas 11 dan di kelas 8 mulai pakai dua cara, konkret dan abstrak. Mulai nanti mengangkat pelan-pelan menganalisa. Jadi kalau dia di kelas 7 dan 8 awal, kelas 10 dan kelas 11 awal, kelas 1, 2 dan 3 lebih kepada deskriptif fakta, objek sains. Jadi yang mendeskripsikan ikan, apa yang ada di bagian ikan, otak, apa yang ada di bagian otak. Jadi dia lebih mendeskripsikan apa yang ada di bagian air, dia lebih mendeskripsikan. Nanti di kelas berikutnya dia mulai menganalisa. Ya, nah menurut sampai menganalisa objek sains, mungkin ibu-ibu dari bidang sains itu lebih memahaminya. Mungkin dari sifat manfaatnya, ya kan, manfaatnya. Mungkin lebih sifat nanti bawa manfaat, apa manfaatnya, apa mafsadatnya, bagaimana penggunaannya. Nah itu sudah ke analisa, udah ke bentuk kreativitas, bentuk inovasi. Jadi nggak hanya faktais aja, nggak hanya deskriptif saja. Kalau bisa nanti dia konten IPA-nya tidak banyak, tapi mampu menghantarkan anak itu dia menghukumi fakta. Jadi menghukumi fakta-fakta objek sains, hukum syaratnya, penggunaannya, manfaatnya, ya kan, penjagaannya. Nah itu jadi pematangan analisa, tidak hanya berbentuk hafalan, ya. Nah itu dari sisi psikologi. Nanti muncul dari tujuan. Tadi tujuan kita kan sudah ya, muncul sudah dari tujuannya, sudah ada dari isi kurikulum, ya, dari isi konten kurikulum IPA kita, kontennya. Tadi poin-poinnya di awal sudah dulu sampaikan. Muncul dari metode. Nah metodenya ini dia bisa dilihat dari 4 metode muncul. Ya, sesuai dengan psikologi. Konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Adalah mengalami langsung. Nah ini nanti Bu Budi, Bu Nunung, orang IPA pasti paham. Dia lebih kepada anak itu praktek langsung. Ya, konstruktivisme. Sampai nanti anak itu mendeskripsikan apa yang dia alami, menganalisa apa yang dia alami. Ya, menganalisa apa yang dia alami, mulai dari asal, mulai dari keteraturan, mulai dari penggunaan, ya kan, mulai dari pemeliharaan. 4 hal tadi dia bisa muncul melalui metode konstruktivisme. Guru nggak perlu menjelaskan lagi kan metode konstruktivisme? Buat orang sains ya, udah paham ya. Nah, konstruktivisme. Yang kedua adalah metode yang kooperatif. Apa itu metode kooperatif? Metode kooperatif adalah berkelompok. Bisa berdua, bisa bertiga, bisa putra dan putri. Ya, bisa putra dan putri. Nah, tentu nanti kita mulai bertahap pengadaan alat praktek, kerjasama dengan lab mana. Nah itu sudah ada di metode ini, ya, kooperatif tadi, konstruktivisme, kooperatif. Terus yang ketiga adalah active learning. Tentu pembelajaran kita bukan kayak guru begini, banyak ceramah, bukan, tapi siswa lah yang aktif. Aktif menggunakan apa? Aktif menggunakan media, ya. Mulai dari hal sederhana. Kalau pembelajarannya Bu Rohan, Bu Meiza, yang awal ya. Kalau siapa ini? Bu Lili, guru belum pernah lihat ya. Karena setelah waktu itu corona ya.
langsung, Bu Rohan, Bu Lili, Bu Meiza. Nah itu sudah active learning, jadi langsung mengukur, ya mengukur apa tuh tembok sekolah, ya tembok sekolah sejengkal, 2 jengkal apa gitu. Nah itu langsung active learning, anak langsung mengalami tema air. Kalau Puji, Bu Nunung ya langsung kemarin beberapa tuh langsung bawa anak-anak ke lab ya, terus lihat apa guru nggak tahu apa yang diperiksa pakai itu yang di atas ya, langsung itu namanya active learning ya, langsung kalau tumbuhan langsung menghadirkan tumbuhan itu diapakan gitu, active learning. Terus CTL itu kontekstual itu objeknya, ambil objek yang memang anak kenal ya, ambil objek yang memang anak kenal, yang memang dekat dengan anak, yang faktanya bisa dihadirkan secara langsung. Tadi sudah apa? Kooperatif, konstruktivisme, kooperatif, CTL, active learning 4 ya, metodenya itu 4. Sekali lagi orang sains nggak perlu dijelaskan secara rinci karena memang dunia sains dunia yang menghantarkan ke situ. Nah nanti selain itu kita menggunakan metode Aklia ya. Metode Aklia itu apa? Metode Aklia itu dia tidak hanya konstruktivisme, tidak hanya active learning, tidak hanya kooperatif, karena itu bagian dari awal Aklia, tapi mengkaitkannya dengan akidah Islam, mengkaitkannya dengan hukum syarat, itu namanya Aklia. Tapi kalau belum sampai kepada penghantaran akidah Islam dan hukum syarat, itu masih sebatas konstruktivisme saja, sebatas berpikir rasional saja, belum akliyah Islamiyah, belum ya. Nah kalau nafsiyah itu ke praktek dia ya, lebih ke praktek, ke active learning dia, ke aktifnya itu, ke kontekstual dengan pemberian yang konkret itu nafsiyah dia. Lebih kepada praktek langsung konstruktivismenya itu, prakteknya itu, bukan berpikir logis dalam konstruktivisme itu, bukan. Prakteknya itu nafsiyah ya. Nah jadi kita menggunakan metode tersebut. Nah ini tadi sudah menjelaskan untuk pengembangan berpikir anak, tidak perlu menjelaskan kembali. Harus dipahami pembelajarannya itu harus ada unsur ya bermainnya. Kalau MI harus ada unsur bermainnya ya, harus mengalami langsung. Tadi sama istilah lain dari konstruktivisme, mengalami langsung ya. Sama orientasi harus berorientasi nilai. Nilainya apa? Nilai tauhid wa syariah dan humanisme, insaniyah ya. Orientasi kebutuhan masyarakat, jadi memenuhi kebutuhan insaniah dan kebutuhan masyarakat. Kalau kebutuhan insaniah apa? Penjagaan kehidupan diri sendiri, masyarakat menjaga kehidupan masyarakat, penjagaan terhadap alam semesta itu sendiri. Nah itu masuk kepada orientasi dalam kurikulum kita ya. Metodenya tadi sudah. Tadi orientasi pada peserta didik, jadi terkait dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik ya. Kebutuhan apa? Pengembangan kebutuhan hidupnya, dia memahami bagaimana menjaga dirinya, merawat dirinya. Terus kebutuhan untuk memahami akan syariat penjagaan dirinya ya. Kalau masyarakat tadi penjagaan terhadap masyarakat ya.
Nah ini teoritis aja. Ya, kurikulum sekolah PAI itu model subjek akademik, berarti tuntutan kognitif, tuntutan nilai juga sebagai dunia akademik itu dibutuhkan. Yang kedua adalah tuntutan humanistik, insania, pemenuhan untuk kebutuhan manusia. Tadi Guru bilang kan, nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan syariat, ya. Terus isi kurikulum tadi berdasarkan ketuhanan, ini teoritis saja. Nanti dia terpenuhi dengan yang tadi model kurikulum yang kita paparkan. Otomatis dia isi kurikulum kita berdasarkan ilahiyah, akidah Islamiyah, berdasarkan ketuhanan. Yang kedua, otomatis kurikulum kita berdasarkan insaniyah, berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, nanti otomatis isi kurikulum kita berorientasi pada kealaman, penjagaan kealaman, ya. Ya, ini teoritis, pendekatan akliyah, pendekatan rasional. Nah, ini ya, mengajak anak berpikir mendalam tentang asal objek sains. Asal objek sains itu penting. Kata kuncinya, asalnya dari yang mana? Dari zat yang maha, tidak lemah, tidak terbatas. Dialah Allah. Yang kedua adalah mengajak anak berpikir tentang keteraturan di alam. Tadi dari badan besar yang menjelaskan, ini diturunkan dalam bahasa kurikulum. Mengajak anak berpikir tentang keteraturan di alam. Ingat, untuk poin 1, mendalami asal objek sains. Poin 2, mengajak anak berpikir tentang setelah kehidupan, setelah alam ini musnah, apa yang akan terjadi. Yang ketiga, mengajak anak berpikir tentang keteraturan di alam. Poin 1, 2, dan 3 mengantarkan kepada akidah Islam. Jadi nanti di modul itu ada poin 1, 2, 3 harus terpenuhi. Yang berikutnya adalah penalaran Qur'ani dalam pembelajaran sains dalam bingkai tauhid. Ini nanti bahasa tafsirnya. Kita menggunakan kias terhadap ayat-ayat Allah. Apa itu kias terhadap ayat Allah? Adalah cara penalaran yang disebut dengan penalaran Qur'ani. Menurutnya kias ayat yaitu menganalogikan, mengkiaskan keberadaan ayat dengan keberadaan sesuatu. Adanya gunung berarti adanya pencipta. Siapa pencipta gunung? Dia adalah zat yang maha. Dialah Allah. Bukti keberadaan objek sains itu bukti adanya zat yang menciptakan objek sains. Jadi ini teori, ya, teori yang membangun, ya, teori yang membangun buku ajar kita. Ini yang menjelaskan adalah teori yang membangun buku ajar kita. Nah, buku ajar itu nanti bentuk implementasi dari filsafat sains berdasarkan Al-Qur'annya ini. Nah, itu bentuk implementasinya buku ajar kita. Yang kedua, buku ajar itu memenuhi kias utama atau kias aula. Maksudnya apa? Kalau gunung itu besar, berarti zat yang menciptakannya lebih besar. Kalau keteraturan jagat raya ini begitu sempurna, berarti zat yang menciptakan keteraturan jagat raya ini lebih sempurna. Maka tidak menerima zat sebagai pencipta jagat raya ini yang lemah dan terbatas. Kita tunjukkan, mungkinkah manusia yang butuh tidur, butuh makan dan minum, itu mengatur jagat raya yang maha sempurna ini? Hanya ditunjukkan dalam tafsiran kita, olah pikirnya,
ya olah pikirnya. Jadi poin kias terhadap ayat Allah dan kias aula ini, dia menjadi unsur dalam tata bahasa tafsir kita nanti. Ingat, unsur bahasa tafsir kita itu nanti memenuhi ya poin pendekatan rasional. Apa dia? Asal manusia, asal objek, akan kemana objek, dan keteraturan objek. Bahasanya nanti dulu akan lihat itu unsur bahasa tafsirnya. Yang kedua, memenuhi unsur kias Qur'ani, kias ayat dan kias Allah. Yang belum masuk di buku ini adalah unsur berpikir syariahnya. Apa yang ketiga? Unsur berpikir syariahnya. Apa itu unsur berpikir syariahnya? Adalah penggunaan dan penjagaan objek sains berdasarkan hukum syara. Jadi 3 poin.